Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu. Nah, Bapak, Pak Sumardi sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Sumardi. Yang pertama itu kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pertama itu coach dan coaching saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Nah, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bapak ajukan. Jangan lupa bisa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Pak Sumardi adalah kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada pelaksanaan coaching kali ini? Oke, baik Bu. Kompetensi yang saya akan kembangkan yang pertama itu present, mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada saat observasi nanti? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, indikator yang bagaimana yang Pak Sumardi inginkan pada coaching kali ini? Yang saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik ya. Semoga Pak Sumardi dapat melaksanakan kompetensi-kompetensi yang telah Pak Sumardi ungkapkan tadi. Nah, demikian dulu ya observasi kali ini. Silakan Pak Sumardi melakukan coaching terhadap coachingnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu. Ya, terima kasih juga. Baik, silakan dimulai proses coachingnya. Terima kasih. Hai Bu Daniati. Hai Pak Sumardi. Selamat siang Bu. Selamat siang. Terima kasih ya sudah datang siang ini. Kita mau ngobrol mungkin waktunya tidak lama, paling waktunya 10 sampai 15 menit saja. Apa yang mau Ibu Daniati ceritakan hari ini? Terima kasih Pak Sumardi atas waktunya. Apa yang sebenarnya kondisi sekarang ini yaitu kondisi semuanya serba canggih Pak, karena kemajuan teknologi yang selalu berubah dengan cepat. Guru-guru di sini kita sebagai guru harus selalu menyesuaikan dan menemukan sistem pembelajaran yang efektif dan mengikuti perkembangan zaman, terutama bagi guru yang sudah lanjut usia. Nah, di sini teknologi komunikasi yang modern saat ini sudah seharusnya menjadi kebutuhan guru untuk mengakses informasi dengan cepat dalam menunjang pembelajaran, Pak. Nah, jadi berbicara tentang guru-guru ya, sekarang ternyata sudah banyak yang lanjut usia di sekolah ini, dan harus menyesuaikan dan menemukan sistem pembelajaran yang efektif dalam mengikuti perkembangan teknologi. Jadi itulah yang masalah yang saya hadapi sekarang, Pak. Jadi guru yang sudah lanjut usia harusnya segera menyesuaikan, menemukan sistem pembelajaran yang efektif dan mengakses informasi dalam menunjang pembelajaran. Begitu ya Bu? Iya Pak. Sementara untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, karena di sini Pak rekan guru saya yang sudah lanjut usia itu ternyata mereka tidak mampu untuk mengakses informasi sebagai penunjang dalam menemukan pembelajaran yang efektif Pak. Tidak dapat mengakses informasi ya? Oke. Kita mungkin cuma punya waktu sedikit dan terbatas. Langsung saja dari percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Dalam percakapan kita ini, saya sebagai
sebagai rekan guru dan di kalangan teman-teman saya yang masih kurang dari mengakses informasi itu Pak, saya sangat ingin membantu mereka untuk mengakses informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka dalam melakukan proses pembelajaran Pak. Oke. Jadi apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan agar dapat mengakses informasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran? Ya Pak, jadi supaya pembelajaran yang mereka lakukan itu berjalan baik sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, saya akan melakukan praktik baik Pak dengan cara melakukan penyebaran pemahaman tentang cara menggunakan IT sehingga rekan-rekan bisa fokus menggunakan informasi teknologi agar mereka mudah dalam mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan pembelajaran yang nantinya yang akan mereka ajarkan, sehingga metode-metode yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran itu semakin bervariasi, tidak yang begitu-begitu saja Pak. Oke. Dari pengamatan Ibu ke rekan-rekan, Ibu ini kalau berbicara IT, buat Ibu IT itu seperti apa sih sebetulnya Bu? Menurut saya informasi teknologi yang baik itu ketika kita mampu untuk mengakses berbagai informasi dengan cepat agar kita selalu termotivasi untuk meningkatkan kreativitas kita sebagai guru, di mana kita sebagai guru ketika kita melakukan pembelajaran yang lebih kreatif, tentunya siswa dan hasil pembelajaran juga akan lebih baik ke depannya Pak. Oke. Jadi dulu harus berinovasi dan kreatif dalam menggunakan IT. Idealnya seperti itu ya Bu? Iya Pak. Nah, kalau rekan guru sekarang di level itu, kita bisa bilang dari level 1 sampai level 10, kira-kira rekan-rekan guru Ibu itu ada di level berapa Bu? Kalau saya perkirakan Pak, rekan guru saya itu, rekan-rekan yang ada di sekolah saya itu masih berada di bawah level 5. Nah, maksudnya mereka bingung dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik. Oleh karena itu saya sebagai rekan guru yang ada sedikit kemampuan di bidang itu harus memberikan bimbingan bagaimana cara menggunakan IT sehingga mereka dapat mudah dalam mengakses informasi teknologi. Nah, sekarang ya tadi Ibu sendiri sebetulnya ingin lihat kalau di level 10 mungkin susah ya, mengingat kemampuan menggunakan IT guru masih sangat kurang. Kira-kira Ibu ingin melihat paling tidak mereka berada di dalam menggunakan IT itu di level berapa Bu? Kalau saya lihat dari keberagaman kemampuan di antara rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya, mungkin ada yang berada di level 7 sampai 8 Pak. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu mereka sampai di level itu atau di level angka 7 yang kita maksudkan tadi? Nah, itu yang jadi permasalahan saya Pak. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu teman-teman di sekolah? Nah, itu yang masih membuat saya bingung karena setiap orang kan berbeda. Jadi penerimaan pemahaman juga itu tentunya berbeda sesuai dengan kemampuan mereka Pak. Kalau dari pengamatan Ibu, guru-guru itu sekarang diperlakukan bagaimana supaya mereka itu lebih rileks dan fokus? Kalau yang saya amati, ada beberapa rekan guru yang bisa yang kita lakukan penyebaran pemahaman itu dengan gaya santai, kemudian dan juga bisa mengorbankan tidak ada kaitan yang pekerjaan. Jadi memang harus mempersiapkan waktu, tempat, dan memahami situasi agar rekan guru merasa rileks dan fokus sehingga dalam penerimaan materinya nanti atau bimbingannya itu lebih mudah mereka serap seperti itu Pak. Oke. Kita bagaimana Ibu bisa melihat bisa melakukan apa mungkin bisa Ibu melakukan sendiri? Ya, di sini saya mungkin bisa mengobrol dengan membantu mereka agar mereka dapat memanfaatkan teknologi yang baik sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan zamannya. Nah, kalau berdasarkan waktu, tempat, dan penyesuaian situasi dalam menggunakan waktu,
nanti bisa dibicarakan lebih dahulu sebelum melakukan praktik baik, Pak. Oke. Kira-kira bayangan Ibu waktu kayak apa nih yang Ibu akan luangkan untuk mereka? Nah, mungkin bentuknya dalam bentuk praktik baik. Kemungkinan kalau memang kemungkinan ada saya bisa melakukan pembimbingan secara satu persatu itu saya bisa lakukan, bisa juga dilakukan secara bersama, Pak. Oke, karena ini waktunya sudah mepet, mungkin waktunya akan habis. Jadi saya menanyakan adalah kira-kira kapan Ibu bisa melakukan ini? Nah, karena jumlah guru di sekolah saya itu lumayan banyak ya, Pak. Jadi saya mungkin akan mengumpulkan mereka semua dengan memberikan pemahaman secara langsung. Nah, ketika nanti masih ada waktu di mana mereka ingin bertanya, nah saya akan membimbing mereka secara satu persatu, itu pun sesuai dengan kebutuhan mereka yang mau saja, Pak. Dan mungkin itu dalam minggu ini nanti akan saya lakukan, Pak. Siap. Oke. Kemudian dalam minggu ini ya, baiklah, mungkin waktu kita sudah habis. Jadi apa yang Ibu ingin dapatkan dari diskusi kita hari ini? Ya, ada di awal pembicaraan kita saya agak bingung, Pak, ya. Saya harus bagaimana? Di sisi akhir ini mungkin saya sudah tahu setidaknya memberikan kontribusi kepada teman-teman guru, yaitu mengumpulkan teman-teman dan mencoba untuk melakukan praktik baik tentang penggunaan IT dan saling bekerja sama atau melakukan kolaborasi di antara rekan guru yang khususnya yang ada dalam sekolah saya, Pak. Nah, kalau begitu kita bertemu ke depan ya. Saya mau dengar cerita Ibu dari diskusi yang Ibu akan lakukan dengan teman-teman. Sampai ketemu minggu depan ya, Bu. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Saya kenal waktu Bapak sehingga saya mendapatkan penguatan, saya mendapatkan pencerahan, sehingga nanti saya dapat menerapkan apa yang hari Bapak berikan dan saya utarakan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang di sekolah. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Pak Sumardi. Selamat siang Ibu juga. Nah, tadi kan Bapak sudah melakukan proses coaching. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian pengembangan yang Bapak inginkan tadi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur TikTok. Sebagaimana menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi. Baik, Pak. Jadi menurut saya sebagai observer, proses coaching yang tadi Pak Sumardi sudah lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai juga dengan alur TikTok. Dan Pak Sumardi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya tadi, sehingga coaching bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir yang kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Pak Sumardi lakukan. Oke, baik. Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu cara memahami proses TikTok, sehingga saya dapat melakukan coaching
yang lebih baik lagi, Bu. Oke, baik Pak Sumardi. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching, Pak Sumardi dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian dulu ya observasi kita hari ini. Semoga rangkaian kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke. Ya, terima kasih ya. Ya, Bu, sama-sama, Bu.